Shalom Jemaat. Lebih semangat lagi. Shalom Jemaat. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Dan saat ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mau menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, kita mau saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau buka ibadah kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat pada hidup
dilanda badai oleh belenggu kehidupan manusia yang fana. Dengan kekuatanku sendiri, kadang aku mencari solusi, tetapi sia-sia. Saat itu, Engkau datang kepadaku, dan Engkau angkat tanganku. Sejak itu, aku merasa yakin badai ini akan berlalu, karena Tuhan melingkupi hidupku. Mari kita mau kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Biarlah Bapa, Raja di atas semesta, aku berkenan, sebab Engkau Allah. Saat ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga ibadah ini boleh selesai dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, maupun yang di rumah juga Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati, walaupun kami tidak bersama-sama, tapi hati kami boleh bersama di dalam Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau yang melindungi kami, melingkupi kami, biarlah
Hati dan pikiran kami juga hanya tertuju kepada Tuhan saja, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, kalau juga yang persiapkan hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar, boleh kami ingat, boleh kami resapi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Mari Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memulihkan ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kan kita mau membacakan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhannya yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-11. Seperti biasa kita akan baca silih berganti dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan sama-sama memegang firman-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan membawa dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang dari mereka yang membenci Dia melakukan pembalasan dengan anak itu. Dia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Kita baca bersama. Jadi berpeganglah pada perintah yang ditetapkan dan aturan yang disampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan, jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kemarin kita mau menaikkan pujian Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Biarlah kekuatan yang ada di hidup kita hanya kita dapat di dalam Yesus, karena Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, setia Allah.
bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu ada bagi kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau ada di setiap keadaan, situasi, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami, menguatkan kami, dan memberikan kami berkat melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, ya. Kita bersyukur karena Allah begitu baik bagi kita semua. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama. Satu Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. Judulnya di sana adalah ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca bersama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu saat tahun baru, kita sudah mendengarkan satu firman Tuhan, ya. Masih ingat? Baru 2 hari ini masih fresh, ya. Ada yang ingat? Ada yang buka catatan? Kalau ada yang ingat, saya mau pancing poin kedua dari firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang kemarin. Dia punya catatannya nih. Apa nih? Allah tetap setia pada janjinya. Tentang apa itu ya? Relevansi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita dibawa kembali kepada satu situasi, lalu kita diberikan kembali ingatan tentang tiang awan, tiang api, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, hadir di tengah-tengah Israel, dan apa relevansinya dalam kehidupan kita. Poin yang kedua kemarin, Allah yang setia, betul ya? Pada janjinya, gitu ya. Oke, nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diberikan tema yang hampir sama, bukan hampir sama, yaitu Allah yang setia. Dan dalam pembacaan nats Alkitab kita tadi, ya, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ya, saya ajak kita buka sama-sama ya. Kita lihat sebentar, biar kita mengeksplor Alkitab sedikit ya. Mungkin sudah lama kita tidak buka Alkitabnya. Ulangan pasalnya yang ke-7 tadi ya. Nah, saya ajak untuk kita fokus ke ayat yang ke-9 saja. Oke, ayat yang ke-9.
Di sana dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, sama nih, hampir mirip dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama tadi kita baca. Ya, sama-sama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kesetiaan Allah, maka kita tidak bisa melepaskan diri dengan perjanjian Allah. Kalau kita bicara tentang perjanjian covenant Allah, maka kita juga tidak bisa melupakan identitas kita. Ya, di dalam janji Allah, Allah memanggil kita, Allah memanggil bangsa Israel, Allah memanggil orang-orang percaya. Bahkan dalam konteks 1 Korintus, Allah memanggil jemaat Korintus. Ini adalah konteks yang dibicarakan oleh Paulus di ayat sebelumnya. Ya, dia membuka suratnya dengan indah dan mengatakan bahwa surat ini dari aku Paulus, rasul yang dipilih oleh Allah. Untuk siapa? Untuk jemaat Kristus yang dipanggil oleh Allah, yang dipersatukan di dalam Kristus. Ketika bicara tentang setia, bicara tentang perjanjian, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari identitas kita, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ucapan syukur yang diberikan Paulus kepada Allah, ya, bukan kepada jemaat Korintus, ya. Ucapan syukur yang dia ungkapkan kepada Allah, ya. Kita bisa belajar beberapa hal dan kita bisa melihat bahwa fokus dari ucapan syukur Paulus, ya, mungkin kalau kita pernah baca surat-surat Paulus ada mengucap syukur tentang satu jemaat, ya, contohnya Filipi, bagaimana dia bersuka cita terhadap kehidupan jemaat Filipi dan segala macam. Tetapi di sini ucapan syukur Paulus fokus diberikan kepada Allah. Dan satu temanya, dia menutup ucapan syukurnya dengan ucapan yang indah, bahwa Allah yang memanggil kamu, ya, ini kamu dia bilang kepada jemaat Korintus, begitu ya, memanggil jemaat Korintus kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Allah itu yang sudah memanggil kamu adalah Allah yang setia. Tentu ada maksud di balik semua ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita akan belajar beberapa hal saja. Hari ini kita akan belajar 2 hal saja, Bapak Ibu, tentang Allah yang setia. Kita mau belajar dari melihat ucapan syukur Paulus. Ya, kalau Paulus ucapan syukurnya tentang Allah yang setia, coba kita belajar apa sih yang ingin Paulus ajarkan, atau ada pesan apa sih di balik ucapan syukur Paulus yang mengatakan tentang Allah yang setia. Gitu ya. Sedikitnya ada 2 hal, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Allah yang setia. Ya, Allah yang setia itu adalah Allah yang memberikan anugerah berkelimpahan atau yang melimpah, gitu ya. Allah yang setia adalah Allah yang telah menganugerahkan, memberikan anugerah yang berlimpah. Mari kita kembali lihat ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7 saya ajak untuk kita bersama-sama membaca kembali. Saya akan bacakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus ya adalah jemaat yang cukup besar, begitu ya, berada di kota besar. Dan mereka, kita lihat kalau kita baca ya, surat Korintus ini sebenarnya Paulus tujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus, gitu ya. Mulai masalah perpecahan, perselisihan, bahkan tindakan-tindakan praktek hidup yang tidak sesuai dengan yang seharusnya orang percaya hidupi, begitu. Berarti tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Bahkan pemahaman mereka pun mulai mulai dikacaukan ya oleh filsafat-filsafat pada saat itu, sehingga mereka punya pemahaman sendiri begini begitu dan menganggap mana yang benar. Oh, yang saya pikir benar itulah benar, gitu ya. Mulai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat, Paulus juga melihat bagaimana Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan jemaat Korintus. Nah, kalau kita bicara soal anugerah, maka kita tidak akan lepas yang namanya keselamatan, gitu ya. Kalau bicara anugerah, maka kita bicara anugerah keselamatan. Dan kalau kita bicara tentang keselamatan, maka kita tidak bisa lepas dari pribadi Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita menerima keselamatan, kita dilahirkan baru menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang berbeda dari sebelumnya, menjadi manusia-manusia baru. Menjadi orang yang diselamatkan. Allah sudah memberikan anugerah itu. Dan anugerah itu tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak hanya memberikan hidup yang baru, tetapi Allah juga melimpahkan. Bahkan di dalam ayat ini, di dalam ucapan syukur Paulus ya indah banget. Dia mengucap syukur karena apa? Karena Allah itu yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengaruniakan kekayaan. Kekayaan apa Bapak Ibu Saudara? Kekayaan kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-5, menjadi kaya dalam segala hal, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Artinya apa? Tidak ada satupun ya, Tuhan tidak pernah tidak memberikan kemampuan kepada mereka untuk berkata-kata. Tapi berkata-kata apa Bapak Ibu Saudara? Jangan disatop ya. Dalam segala hal, titik 2, dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi ini dikaitkan atau berkaitan dengan pemberitaan Injil ya. Jadi mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Itu bukan hasil usaha mereka, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mampu, bukan mereka punya kemampuan yang luar biasa dan keahlian yang luar biasa, bukan. Tetapi Paulus mau mengembalikan itu semua dan mengingatkan bahwa itu semua kekayaan yang kamu miliki dari segi pengetahuan, kemampuan berkata-kata, menyampaikan pemberitaan Injil, itu semua adalah dari Allah. Dan tidak hanya itu, bukan. Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ ucapan syukurnya, tetapi dia juga mengungkapkan jemaat Korintus tidak hanya kaya dalam segala hal, apalagi terutama urusannya dengan pemberitaan Injil, tetapi dalam karunia tidak kekurangan satu karunia pun. Kita bisa melihat di dalam Korintus 12 dan 14 begitu ya, bagaimana Paulus mengungkapkan mereka begitu kaya akan karunia. Ya, ada yang punya karunia bernubuat, berbahasa roh, lalu mengajar, apapun itu ada. Tetapi Paulus ingin kembali mengalihkan fokus dan sambil mengingatkan bahwa apa? Semua karunia yang kau miliki untuk melayani Tuhan, semua kemampuan potensi dirimu yang kamu lakukan selama ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat diri kita,
setelah kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang yang bukan orang percaya. Terkadang yang kita bandingkan adalah apa yang terlihat oleh mata. Wah, dia enak ya hidupnya. Wah, dia materinya luar biasa ya. Wah, dia sukses ya. Wah. Gitu ya. Tetapi kita jarang sekali melihat kekayaan yang seharusnya kita lihat bagaimana Allah memberikan kepada kita. Allah memberikan berbagai hikmat, dan hikmatnya yang diberikan bukanlah hikmat manusia, tetapi hikmat yang diberikan Allah adalah sesungguhnya hikmat Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Lalu kemampuan yang diberikan kepada kita juga dari Allah. Ini semua bukan, sekali lagi, bukan karena kita patut menerimanya. Oh, Tuhan pilih saya karena saya mampu. Oh, Tuhan taruh saya di sini karena saya bisa. Oh, Tuhan taruh saya di pelayan ini karena Tuhan lihat saya mampunya ini, saya nggak mampu itu, maka saya diberikan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa saja mengambil karunia. Karunia bisa saja hilang. Tetapi keselamatan itu tidak pernah hilang. Karena apa? Kita dipanggil oleh Allah dengan satu tujuan. Dan karunia diberikan kepada kita, segala kemampuan diberikan kepada kita, bukan untuk show siapa diri kita. Tetapi di dalam surat Korintus ini jelas Paulus menegaskan bahwa semua karunia yang diberikan kepada kita, semua hal yang dibekali Allah kepada kita yang sudah dipanggilnya ini untuk memberitakan Injil, ya tujuannya untuk memberitakan Injil, untuk hidup bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa tuh yang namanya menggunakan karunia yang diberikan Tuhan, hidup baru yang diberikan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika Allah memberikan semua itu kepada kita dengan begitu berlimpah, setidaknya seharusnya membuat kita kembali mengingat bahwa semua ini, semua yang ada di dalam hidup kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah bukti dari kesetiaan Allah pada janjinya. Itu adalah perbuatan Allah kita yang setia. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, dan Allah yang setia itu bukan sekedar tidak meninggalkan kita, tetapi Allah yang setia itu Allah yang memberikan hidup kepada kita dan memberikan kita karunia, memberikan kita kekayaan hikmat yang luar biasa untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup di dalam anugerah itu? Apakah kita sudah hidup di dalam anugerah itu? Hidup di dalam anugerah Allah berarti kita hidup di dalam keselamatan Allah. Kalau kita bicara hidup dalam keselamatan Allah, maka kita seharusnya menjadi pribadi yang berbeda, bukan? Itu artinya kita mengalami pertobatan sampai kepada nanti kesempurnaan. Kita harus menyadari begitu ya. Nah, kita kan habis evaluasi, refleksi malam tahun baru ya. Tahun baru kemarin kan semua pada refleksi ya. Lalu mengingat 1 tahun, apa yang sudah aku perbuat selama 1 tahun, hidupku bagaimana selama 1 tahun, bagaimana pekerjaanku, bagaimana dengan pelayananku, bagaimana dengan hidupku, bagaimana dengan pencapaianku. Itu evaluasi kita dalam 1 tahun. Sudahkah kita mengevaluasi perubahan atau manusia lama apa yang sudah kita tanggalkan di tahun 2020?
hidup di dalam anugerah Allah di sepanjang tahun kemarin? Lalu apakah hidup di dalam anugerah? Apakah meninggalkan manusia lama, meninggalkan satu sifat kita yang buruk, dosa kita yang masih nempel di dalam diri kita ini? Apakah di tahun baru ini kita mau lepaskan itu? Karena kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil secara khusus oleh Allah, hidup di dalam anugerah yang berlimpah kasih setia Allah. Dan kita menyadari itu karena sepanjang tahun kemarin mungkin ada kegagalan dalam relasi saya dengan Tuhan. Jadikan itu salah satu resolusi ya tahun baru ini. Masukkan di dalam resolusimu bahwa aku ada satu dosa yang harus saya tanggalkan di tahun ini. Saya mau hidup di dalam anugerah Allah. Bukan berarti kita mau hanya menikmati kekayaan yang Allah janjikan, tetapi kita tidak mau menanggalkan. Itu bukan hidup di dalam anugerah. Hidup di dalam keuntungan saja. Ingat bahwa kalau kita bicara janji, kesetiaan, kita nggak bisa lepas namanya ikatan. Kita terikat dengan Kristus. Kalau kita terikat dengan Kristus, ada kewajiban kita untuk melepaskan dosa-dosa kita. Hidup baru, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu memerlukan pertobatan, kesadaran diri, kerendahan hati. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita bicara tentang keselamatan di dalam Tuhan, bahkan hidup di dalam karunia, maka kita juga tidak bisa melepaskan dengan yang namanya relasi. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa firman Tuhan tidak hanya berkaitan relasi kita dengan Tuhan. Kalau bicara tentang hidup di dalam anugerah, maka kita juga tidak bisa lepas atau kita hanya fokus pada hidup di dalam Tuhan. Kalau itu hanya jadi sebatas spiritualitas, maka kita akan menjadi orang yang berbeda di dalam kamar dengan di luar rumah. Tetapi Allah dengan jelas, Allah yang setia memberikan karunia kepada kita itu untuk kepentingan tubuh Kristus. Kalau kita diberikan karunia pada saat ini, ingat karunia itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mendukung anggota tubuh Kristus yang lain. Anggota tubuh Kristus yang lain. Dan kita gak bisa pilih Bapak Ibu Saudara. Oh saya mau nolong dia aja. Oh saya mau nolong dia aja. Saya hanya mau jadi partner dia. Gak bisa. Yang namanya tubuh Kristus, semua anggota itu harus ada di dalam tujuan hidup kita. Karunia yang diberikan untuk mendukung, karunia yang diberikan untuk menopang tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya sama-sama bertumbuh. Bapak Ibu ya, saya, Mia, Ria, Jesni itu sering banget tuh yang namanya kumpul-kumpul dulu ya. Kita sama-sama bertumbuh, tapi lebih banyak bertumbuhnya ke samping ya. Ya, jangan Bapak Ibu ya, jangan dicontoh. Kita bertumbuhnya ke samping karena kebanyakan makan. Tapi maksud saya adalah begini, kita diberikan karunia, diberikan ladang pelayanan, diberikan kemampuan, potensi diri untuk berkarya luar biasa. Itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk ladang pelayanan kita, untuk rekan-rekan yang dipercayakan oleh kita. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam anugerah Allah, betul bahwa kita harus punya relasi yang kuat dengan Allah. Tetapi ketika relasi dengan sesama kita juga tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Allah, maka kita juga gagal Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang diinginkan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita menyadari dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah
setia itu adalah Allah yang telah memberikan anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Yuk mari kita hidup di dalam anugerah Allah yang berlimpah itu. Jangan sia-siakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Jangan buang itu jauh-jauh. Jangan keep itu di dalam kantong kita lalu kita hidup dengan maunya kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita hidup di dalam anugerah. Sehingga apa? Sehingga orang-orang melihat bukan kita, tetapi orang-orang bisa melihat bahwa wah, inilah orang-orang yang hidup diselamatkan oleh Allah. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Allah dipermuliakan, kita tidak akan pernah dirugikan. Itu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai terjebak. Ya, karena hidup di luar anugerah, kita akan mudah terjebak dengan pemahaman-pemahaman dunia. Ya, kesombongan, kebanggaan diri. Ya, apalagi kalau manusia udah akui kita itu, senengnya luar biasa. Siapa sih yang nggak senengnya kalau dipuji dikit? Ih, kamu hebat ya, ih luar biasa deh kamu. Wow, kita langsung, oh iya ya, wah. Ya, kita masih aman waktu kita bilang, oh iya ini dari Tuhan. Pertama ini dari Tuhan. Lama-lama dipuji, wah makin gede kepala kita. Iya, Tuhan kasih saya karena saya mampu. Tuhan gak kasih kamu karena kamu gak mampu. Gitu. Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam anugerah, ada karunia-karunia yang Tuhan tempatkan kepada kita. Gunakan itu untuk memuliakan Allah. Setidaknya dengan hidup di dalam anugerah, kita tidak hanya paham bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, tetapi kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita, mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang bisa kita pelajari tentang Allah yang setia dari ucapan syukur Paulus ini Bapak Ibu Saudara ya, tidak hanya Allah yang setia yang telah memberikan anugerah yang berlimpah dalam hidup kita, tetapi kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan bahwa Allah yang setia adalah Allah yang menjadi jaminan pengharapan bagi kita. Mari kita kembali membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang saya sukai dari Paulus gitu ya, adalah dia itu selalu membawa para pembacanya begitu ya, tidak hanya ke masa lalu. Dia selalu bawa pembacanya tuh kadang-kadang kalau pembacanya itu adalah orang-orang Yahudi, dia akan kembali ke masa lalu di mana bangsa Israel diselamatkan oleh Allah begitu ya. Nggak hanya itu, tetapi dia bawa juga ke masa kini dan terakhir dia bawa ke depan. Ya, yang namanya eskatologi. Itu orang-orang teologi yang tahu. Tapi dia bawa ke masa depan. Bukan untuk meramal ya Bapak Ibu ya. Bukan kuamnya ya. Jelita nggak tahu tuh yang namanya kuamnya. Taunya kuah mie dia. Ya, kuamnya tuh kayak ramalan gitu loh, lihat tangan. Wah, kamu hoki nih tahun ini nih ya. Hindari yang namanya air ya. Kayak dia ya, jangan mandi setahun. Gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Tetapi dibawa ke masa depan untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita orang percaya itu tidak boleh hanya memandang masa lalu, masa kini stop. Dan masa depan kita itu mentok sampai kita mati, enggak. Tetapi dia mau memperlihatkan bahwa kehidupan orang percaya itu enggak stop sampai dunia ini berakhir, tetapi waktu Tuhan Yesus datang nanti. Dan itu bukan akhir, itu adalah kesempurnaan. Itu adalah kesempurnaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Gitu ya. Jadi itu akhir yang kalau dalam drama tuh namanya happy ending. Ya, gitu ya. Happy ending.
Bapak Ibu Saudara, kemarin saya dihubungi oleh salah satu rekan guru gitu ya. Dia meminta saya untuk mengirimkan satu renungan yang sudah ada dalam bentuk PPT gitu. Nah, saya kirimkan dan saya kembali buka. Nah, waktu saya membuka, saya membaca ada satu. Itu saya yang buat gitu ya, tapi udah lama. Karena udah lama jadi saya agak lupa, lalu saya buka dan kembali saya mengingat satu hal yang indah sebenarnya. Jadi di situ ada seorang yang berasal dari Inggris. Dia mengalami cacat gitu ya, karena dia itu pernah terluka pada saat ia jadi tentara. Saya lupa namanya, ada di contekan, habis saya nggak tahu. Jadi orang ini cacat, dia tidak bisa berjalan. Jadi dia cacat di kakinya ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia adalah orang yang tidak menggunakan kecacatannya itu untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi dia dinobatkan oleh apa tuh yang rekor dunia, Guinness Book of Record ya. Guinness Book of Record itu dia adalah orang cacat pertama yang berhasil memenangkan Olimpiade maraton. Gitu ya, orang cacat pertama dari Inggris. Tahun 1980, udah lama banget ya Lina. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya mau membagikan bahwa orang ini, Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang cukup saya ingat begitu. Buat dia, ya waktu itu katanya wartawan mewawancarai dia dan dia berkata kepada wartawan bahwa kebahagiaan saya bukan pada hasil apa yang saya peroleh, bukan. Kebahagiaan saya bukan terdapat pada apa yang saya dapatkan, tetapi proses yang saya alami. Dan dia mengakhiri kalimatnya dengan perkataan, saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Bapak Ibu Saudara, memulai itu gampang, betul ya? Betul ya? Tapi kadang-kadang menyelesaikan apa yang sudah kita mulai itu memang susah. Kalau bicara soal proses, itu apalagi. Karena yang membuat kita bisa menyerah di tengah jalan, yang membuat kita bisa putus asa di tengah jalan dan tidak melanjutkan sampai akhir, ya, kadang-kadang proses itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam proses itu ada tantangan, betul ya? Ada pergumulan, ada masalah. Entah itu masalah dari luar, entah itu masalah kemampuan diri, PD kita, keyakinan diri dan segala macam. Banyak sekali di dalam proses itu membuat kita seakan-akan tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Hidup kita bukan kita yang mulai, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah ya. Mungkin kita bisa memulai satu pekerjaan, tetapi hidup kita, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, itu bukan kita yang memulai, tetapi Allah yang setia itu yang memulainya. Hidup kita, hidup orang percaya diberikan oleh Allah, betul? Panggilan hidup kita, siapa yang memulainya? Allah. Di mana kita memulainya? Bagian kita adalah ketika kita mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku mau." Seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Mengapa kita harus respons, Bapak Ibu? Karena Allah ingin misi yang diberikan oleh Allah itu menjadi misi kita. Panggilan yang diberikan oleh Allah menjadi panggilan hidup kita. Tujuan hidup yang diberikan oleh Allah menjadi tujuan hidup kita. Karena kita terikat oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan bahwa itu kan rencananya Tuhan, bukan rencana saya. Gitu ya. Tanpa sadar Bapak Ibu
Ibu Saudara, kita sudah mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan proses perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Bagaimana proses mulai dari awal kita dipanggil Allah sampai hari ini? Apakah kita menyerah? Apakah kita tetap setia berjalan? Bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah kita akan sama dengan atlet yang tadi berkata bahwa saya akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai? Bapak Ibu Saudara, secara manusia kita mungkin sangat mudah untuk gagal. Tetapi kembali Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa di dalam penantianmu, di dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan, apapun yang kamu alami, kejatuhan apapun yang kamu alami, masalah apapun yang terjadi di tengah jemaat, ingatlah bahwa Allah lah yang akan meneguhkanmu sampai kesudahannya. Itu yang Paulus mau katakan, dan itu juga yang harus saya katakan, bahwa apapun permasalahan kita saat ini, apapun tantangan hidup kita yang mungkin membuat kita menyerah saat ini, ingat bahwa Allah lah yang sudah memanggil kita pada zaman dahulu. Itulah yang akan membawa kita, meneguhkan kita terus menerus sampai pada kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pengharapan kita. Pengharapan yang bukan seperti yang mata kita lihat. Mungkin kita gak bisa lihat bagaimana Tuhan meneguhkan kita, tetapi ini janji Tuhan. Apa jaminannya? Kadang kan manusia gitu ya. Oke, kamu itu nanti saya akan berikan hadiah bulan depan, pasti saya kasih. Bohong. Buktinya apa? Gak mungkin. Buktinya sampai sekarang gak ada tuh bau-baunya hadiah misalnya. Tetapi Allah kita bukan Allah yang seperti itu, Bapak-Saudara. Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan pengharapan hidup kita. Jadi bergantung sama kita, bagaimana kita mengenal Allah kita. Yakin gak bahwa Allah itu yang Allah yang setia? Allah yang akan meneguhkan kita sampai akhir. Yakin gak? Percaya gak? Kalau percaya, Allah setia dan tidak pernah berubah. Dia akan meneguhkan kita sampai akhir. So, apa yang membuat kita jadi mudah menyerah? Allah memanggil kamu bukan karena kamu mampu. Allah memanggil kita bukan karena kita kaya. Allah memanggil kita bukan karena kita miskin. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang dipanggil Tuhan lalu berkata bahwa Tuhan, aku gak bisa. Karena apa? Coba Tuhan bayangin ya, begini. Wih, kita tuh kadang-kadang lebih hebat dari Tuhan ya. Gak mungkin Tuhan. Coba Tuhan bayangin, kan gak bijak kalau saya kesini. Lalu yang begini bagaimana? Tuhan gak bisa begitu. Hei, yang punya rencana Tuhan, yang panggil kamu Tuhan, Tuhan yang akan perlengkapi kamu, Tuhan yang akan jamin hidupmu. Masalah kamu menderita atau hidup senang, masalah kamu akan kaya atau miskin, itu juga urusan Tuhan. Urusan kita adalah say yes to God, hidup dalam pengharapan tanpa takut. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan takut terhadap apapun kalau kita benar-benar hidup di dalam Allah, hidup di dalam Kristus. Berarti kita gak perlu perhitungan. Ya, kadang-kadang kalau ngomong sama orang yang terlalu kritis begitu ya, jadi kita gak perlu dong perhitungan. Kan betul perlu perhitungan. Tetapi ingat, jangan hitung-hitungan sama Allah. Nanti kalau Allah yang hitung-hitungan sama kita, repot Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Boleh diskusi sama Tuhan, boleh bergumul, kan namanya bergumul. Aduh Tuhan, meyakini panggilan Tuhan itu perlu pergumulan. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa bicara, kita sudah yakin bahwa panggilan Tuhan di situ, lakukan.
mungkin ada ketakutan. Khawatir, mungkin ada kekhawatiran. Tetapi ingat, saat kita mulai lelah, saat kita mulai mau menyerah, saat itulah kita harus mengingat kembali mengapa kita memulainya. Saat kita mulai menyerah, saat kita mulai mengeluh dan mengatakan bahwa Tuhan, aku gak sanggup, balik ke awal. Cari tahu waktu alasan kamu memulainya. Mengapa kamu katakan iya kepada Tuhan? Kenapa kamu waktu itu dengan yakin? Apa yang membuatmu yakin? Apa yang membuatmu kuat? Sambil mengingat bahwa kepada hari Tuhan itu ujungnya, bahwa Tuhan akan menyertai. Dan menyertai itu gak cuma nemenin Bapak Ibu Saudara, ada di samping gitu ya, duduk. Terus gak kayak kita sekarang, zaman sekarangnya duduk samping-sampingan tapi sibuk. Dia di mana? Mau itu ngapain, saya ngapain, gak peduli. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi Allah yang setia, yang menyertai itu benar-benar memperhatikan. Terkadang kita jatuh, dia topang kita. Waktu kita keseok-seok, dia bantu kita. Dia siap sedia Bapak Ibu Saudara. Dan pengharapan itu apakah kurang nyata bagi kita? Allah yang setia menjadikan dirinya jaminan pengharapan. So, never give up. Ya, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, kalau Tuhan aja gak pernah nyerah sama kita, kenapa kita harus nyerah? Bahkan sama diri kita sendiri. Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan memberikan pengharapan, dan dia menjadikan dirinya sebagai jaminan pengharapan, sehingga kita bisa sampai bukan pada tujuan sebelum kita mati, bukan, tetapi kepada kesudahan, di mana hidup kita, keselamatan kita di dalam Kristus itu menjadi sempurna, dan kita menjadi pribadi yang tidak bercacat pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memandang dulu, sekarang, dan ke depan. Dulu kapan? Dulu waktu Tuhan panggil kita. Itu jadi start hidup kita. Sekarang mari kita ingat apa karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Kemampuan, potensi, ladang pelayanan, pekerjaan. Ingat, hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Jalani itu dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Saat kamu lelah, balik lagi ke awal, ingat lagi, sehingga kamu bisa mengingat lagi sambil kamu memandang ke depan. Jangan mandang sekarang, jangan mandang 10 tahun lagi, jangan mandang sampai mentok kamu mati. Pandanglah pada Kristus yang akan datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita Terima kasih sama. untuk Pak. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh bergema dalam hati kami. Engkaulah Allah yang setia. Seringkali kamilah seperti umat yang kurang setia, bahkan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kiranya kami boleh memandang kepadamu. Engkau Allah yang setia kepada janji-janjimu, dan kami percaya sampai kepada kesudahannya. Kami boleh melihat kegenapan Allah yang setia kepada janjinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah Evangelis Lina yang telah memberkati kami dalam firman, bahkan juga setiap umat Tuhan di tempat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama, meresponi firman Tuhan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang tempat dan abad yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, itu pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita, seraya kita menaikkan sebuah lagu untuk menilik hati kita, murnikanku. Dipanggil untuk duduk bersama semeja di dalam perjamuan Tuhan ini. Seringkali di dalam ketidaksetiaan kami, dalam sengaja maupun tidak sengaja kami mengabaikan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Di tahun ini Tuhan, tahun 2021, kami bersyukur untuk kesempatan boleh duduk semeja di dalam perjamuan Tuhan. Engkau Allah yang kiranya melayakkan setiap kami,
yang datang di tempat ini bahkan duduk semeja dalam perjamuan. Engkau ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami di dalam perkataan, hati, dan perbuatan kami. Layakkanlah setiap kami, Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Karena hanya oleh anugerah-Mu saja kami dapat menerima perjamuan Tuhan. Sebab tidak satu pun dari antara kami yang boleh layak kalau bukan karena anugerah Tuhan saja yang melayakkan kami. Kiranya darah Yesus yang membasuh dan menebus kami, melayakkan kami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendasari sakramen perjamuan ini dalam pembacaan kitab 1 Korintus pasal 11. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bagi berdiri bersama. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap orang memuji dirinya sendiri dan baru sesudah itu Ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang menolak saksi dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita bersama-sama. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak berhukum bersama-sama dengan Dia. Di tangan kita sudah kita terima roti dan anggur dalam bentuk kemasan. Mari kita membuka bersama. Mari kita menghayati ini bagi kita yang telah dibaptiskan, dan kita bersyukur di tangan kita saat ini roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Ingatan kita juga ketika malam terakhir itu, di mana Kristus mengumpulkan para murid, menjadi malam terakhir sebelumnya diserahkan untuk disalibkan. Dan Kristus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Mari kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mengangkat roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan. Tuhan, saat ini di tangan kami roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan sendiri,
yang terpecah-pecah bagi kami. Tubuh kamilah yang seharusnya mendapat murka Tuhan, tetapi Engkau rela menggantikan tubuh kamilah yang cemar, yang harusnya dihukum. Tetapi tubuh Tuhan menggantikan kami, rela terpecah-pecah bagi kami, sehingga tubuh kami yang berdosa ini boleh dipulihkan, boleh ditebus, dan kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kami bersyukur untuk roti ini yang mengingatkan kami kembali akan Kristus, tubuh Kristus yang menjadi satu dengan tubuh kami, sehingga di dalam Engkau kami mendapat persekutuan di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus. Mari kita memakan bersama roti ini sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang saat ini di tangan kami Engkau berikan. Anggur ini yang melambangkan darah Tuhan, darah yang menghapus dosa umat manusia. Oleh darah-Mu lah kami boleh didamaikan dengan Allah. Oleh darah anak domba Allah kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Oleh darah anak domba Allah kami didamaikan dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah yang menjadi perjanjian baru bagi setiap kami. Dan anggur ini yang melambangkan darah-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami menjalani tahun yang baru di 2021 ini. Kiranya Engkau Allah yang menguatkan, memulihkan, bahkan kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, kami boleh memandang darah-Mu ini dan kami boleh dikuatkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang mahal bagi setiap kami, memberikan pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan. Dan kami boleh memandang sekali lagi darah Yesus Kristus yang tertumpah bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Bapak saudara, mari kita meminum bersama anggur ini. Mohon dengan kasih Pendeta Yoce untuk memimpin kami di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan sungguh luar biasa kepada kami. Seringkali kami yang merupakan janji Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh melewati semua ini karena janji Tuhan yang luar biasa. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh hadir dalam tubuh kami melalui pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tubuh-Mu yang dihancurkan buat menyelamatkan kami, dan darah-Mu memberi pengampunan bagi kami Tuhan, sehingga kami telah bebas dari dosa. Kami tahu hanya Tuhan sendiri yang sudah berkorban buat kami. Itu sebabnya semua apa yang Tuhan kerjakan bagi kami itu merupakan janji keselamatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kami pegang janji itu bagi kehidupan kami, karena kami ingin hidup masa akan datang bersama dengan Engkau, hidup dengan kekudusan daripada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Tuhan yang sudah ambil pelayanan, kepada Ibu Malina dan Bapak Heri atas pelayanan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya.
Saat ini kita mau memberkati rumah Tuhan, kita mau memberikan persembahan syukur bagi rumah Tuhan. Kita mau naikkan pujian berkat anak cucu. Persembahan ini dan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang menjadi sumber segala kebaikan. Di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dan melalui kuasa Roh Kudus yang mempersatukan kami menjadi satu tubuh Kristus. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal dari dulu sekarang sampai selamanya. Kami bersyukur saat ini Tuhan di dalam ibadah ini. Kami yang telah Engkau himpun dan Engkau Allah juga yang memutus kami pulang ke dalam rumah kami masing-masing, ke dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau Allah sumber berkat segala damai sejahtera melingkupi setiap umat Tuhan di tempat ini. Berkatilah untuk setiap keluarga demi keluarga. Berkatilah orang-orang tua, setiap opa oma. Berkatilah orang-orang muda yang bekerja, yang studi. Berkatilah setiap rencana demi rencana. Dan kiranya lebih dari itu, rencana Tuhan boleh semakin genap di dalam setiap umat Tuhan. Berkatilah untuk setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, di dalam berkat kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu atas kami sekalian. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak saudara, mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh